Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Sum, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Agak mendingan ya daripada kemarin. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Sum katanya mau bertemu dengan saya ya. Apa ada masalah kah, Ya, Ibu? betul, Ibu? Iya, apakah ada masalah, Ibu? Ya, sangat betul sekali saya menemui Ibu karena saya mempunyai permasalahan saya sendiri ya, Bu. Jadi curhat Ibu sebenarnya ya. Kebetulan saya ini punya masalah di dalam pembelajaran terhadap anak didik saya. Iya. Nah, yang dipermasalahkannya itu adalah gaya belajar anak itu menurun gitu, Bu. Bagaimana caranya supaya anak itu gaya belajar dia termotivasi lagi dan bisa membangkitkan kembali semangat dia gitu. Karena sebab yang saya rasakan ini ketika anak ini berubah menjadi menurun semangatnya itu ketika sudah istirahat. Nah, istirahat ini kan setengah jam ya, Bu ya, 30 menit. Terus anak ini jajan, main segala macam lah. Pokoknya banyaklah hal yang mereka kerjakan sehingga pas masuk itu sudah entah kekenyangan, ngantuk dan sebagainya. Dan bagaimana cara saya untuk bisa memotivasi anak ini supaya tidak lagi ngantuk, tidak lagi mengatakan capek, tidak mengatakan lagi malesan. Itu jadi sebuah tanda tanya untuk diri saya juga, Bu. Oke, berarti tadi Bu Sum bilang Ibu punya masalah dengan motivasi belajar anak ya. Oke, sejak kapan sih Ibu melihat hal tersebut? Apakah sekarang ini, apa memang sudah lama Ibu merasakan bahwa motivasi belajar anak itu kurang? Apakah sudah lama? Sudah 2 minggu, sudah 2 minggu ya, Bu ya, sudah 2 minggu. Nah, sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Oke, kalau sudah 2 minggu berarti apakah Ibu lihat kenapa sih motivasi belajar anak itu kurang itu kenapa ya, Bu ya? Apakah Ibu sudah mencermati, apakah Ibu sudah melakukan pendekatan secara personal dengan anak-anak, entah itu bertanya atau apa? Apakah sudah melakukan seperti itu? Sudah, Bu. Saya pertama pendekatan dulu terhadap anak, kenapa gaya belajar kalian itu menurun? Apa ya sebabnya? Dan kendala apa yang dia rasakan? Ternyata murid itu mengatakan, "Saya itu ngantuk, Bu." Sebelahnya lagi, "Saya itu capek, Bu." Nah, setelah saya selidiki, setelah saya identifikasi masalah dari anak-anak tersebut, ternyata yang ngantuk itu kebanyakan jajan. Oh, iya. Makanan-makanan yang mungkin terlalu banyak jajan sehingga dia perut kekenyangan, akhirnya dia malas untuk belajar lagi. Dan yang keduanya ada juga yang bermain yang terlalu. Jadi permainan-permainan yang seperti main bola yang menguras energi, sehingga dia ketika dia pas masuk itu merasa kecapean, Bu, merasa lelah. Jadi pas saya datang masuk ke kelas itu anak-anak sudah berkeringat dan sudah tidak berenergi lagi. Mereka udah merasa capek, Bu, ngantuk, Bu. Nah, seperti itulah yang saya alami, Bu. Oke, berarti kan tadi Ibu sudah melihat ya penyebab dari kenapa motivasi belajar anak itu berkurang. Nah, tadi Ibu sudah melakukan pendekatan personal, ternyata mereka kenapa motivasi belajarnya kurang karena salah satunya diakibatkan dengan ngantuk karena mungkin tadi apa Bu, jajannya berlebihan
Jajan dan iya, dan betul. mereka menguras tenaga mereka karena bermain secara berlebihan seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, kalau misalkan Ibu sudah iya tahu betul. nih, kalau Ibu sudah tahu penyebab dari kenapa sih gaya belajar mereka atau motivasi belajar mereka menurun ketika pelajaran Ibu, lalu langkah apa atau solusi apa yang Ibu ambil untuk untuk istilahnya mengurangi masalah tersebut? Langkah seperti apa yang Ibu ambil? Saya sih berencana langkah yang pertama saya ambil itu tentunya saya harus berkomunikasi dulu dengan wali murid, Oke. ya, karena saya harus mengkomunikasikan bahwa gaya belajar anak-anak yang ada di sekolah ini menurun. Nah, terus saya akan menyampaikan sebab akibat dari anak itu belajarnya menurun, saya akan sampaikan dan langkah saya yang untuk supaya bisa mengatasi itu tersebut, jadi saya harus mengatakan kepada wali murid bahwa untuk membawa bekal dari rumah dan juga botol minum supaya tidak terlalu banyak minum es dan juga tidak terlalu banyak makanan di luaran atau jajan yang berlebihan. Dan ketiganya itu harus memberikan uang jajan secukupnya saja, tidak boleh berlebihan juga. Karena itu juga berdampak negatif bagi saya ya ataupun bagi anak-anak tentunya. Tuh, itu langkah-langkah nanti yang akan saya ambil berkoordinasi dengan wali murid. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Rencana Ibu ya, bagus sekali dengan cara berkoordinasi dengan orang tua murid ya Bu ya. Nah, kalau Ibu sudah memiliki rencana seperti itu, langkah yang pertama Ibu ambil apa Ibu? Untuk berkoordinasi, caranya seperti apa Ibu yang Ibu lakukan? Saya kan ada grup ya Bu ya. Oke, ada grup WA. Ada grup WA untuk wali murid. Oke. Dan tentunya saya yang pertama itu saya mengkoordinasikannya lewat WA grup dulu. Oke. Nah, setelah saya menyampaikan ke WA grup dan juga ada balasan dari wali murid, tentunya kan wali murid juga tidak mungkin ya semuanya menyikapi dengan apa ya, dengan maksud mereka itu maksudnya mengambil dengan baik gitu. Kadang ada yang salah paham akan saya memberikan instruksi itu kan. Jadi yang pertama kalau misalnya ada wali murid yang kurang paham dengan saya memberikan instruksi seperti itu, boleh ditanyakan ke WA group dan kalau misalnya mereka juga belum paham juga, dipersilahkan untuk datang ke sekolahan, begitu Bu. Rencananya kalau misalnya dari WA group tidak dapat kita selesaikan, maka saya akan terpaksa untuk membuat rapat wali murid untuk ke sekolah untuk merapatkan ini semua. Karena dampaknya memang banyak sekali ya Bu ya. Karena dengan kita memberikan orang tuanya memberikan uang jajan yang berlebihan itu sangat berdampak kurang baik menurut saya. Karena semakin anak itu diberikan keleluasan untuk diberikan uang jajan lebih banyak, mereka itu yang di pikiran dia hanya jajan, jajan, dan jajan. Jadi tidak berfokusnya ke belajar, malah ke jajan dan jajan. Nah, ketika anak itu terlalu banyak jajan, akhirnya itu harus dihabiskan dalam satu saat itu juga. Kan? Nah, akhirnya menimbulkan sampah bertumpuk di halaman sekolah. Nah, itu yang membuat saya harus bisa mengatasi hal tersebut. Dan alhamdulillah kalau misalnya ini sudah terkonfirmasikan kepada wali murid dan ini nanti saya jalankan ya Bu, Allah akan ada perubahan. Tentunya satu perubahan di murid dan juga perubahan ada di lingkungan sekitar sekolah kita.
Oke, bagus sekali ya Bu ya rencananya. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan lancar. Lalu tadi kan kata Ibu kan bilang kan ketika Ibu merencanakan sesuatu, Ibu berkoordinasi lewat WA grup, pasti ada orang tua yang pro dan kontra ya Bu ya. Ya kan? Ada orang tua yang menerima ataupun tidak menerima dengan rencana yang ibu buat gitu kan. Dan salah satunya tadi rencananya kan membawa bekal dari rumah ya kan, membawa tumbler dari rumah. Terus bagaimana ibu menyikapi jikalau ada orang tua yang kontra Bu terhadap rencana yang ibu buat? Apa yang ibu lakukan? Oke, iya. Saya yang pertama koordinasi dengan cara berkata yang halus ya, dengan yang baik dulu. Karena sesuatu dengan intonasi juga akan berubah jadinya. Walaupun maksudnya sama, tetapi intonasi kita itu mungkin agak sedikit ke atas, itu juga bisa menimbulkan efek yang baik. Jadi saya harus bisa tapi karakter ibu ini seperti apa, jadi saya juga harus bagaimana. Nah di situ saya juga perlu adanya sosial emosional juga saya diatur di situ ya Bu ya. Jadi ketika saya nanti misalnya ada chat WA yang orang tuanya kurang memahami dengan instruksi yang saya berikan, dan saya akan memberikan kayak bisa juga video call di situ Bu. Ya kan bisa melihat keadaannya bagaimana gitu. Nah setelah saya yakin kalau kita misalnya dengan adanya video call kita saling melihat bagaimana dan juga intonasi kita cara menyampaikan itu juga akan berdampak baik menurut saya. Dan adapun kalau misalnya masih ada saja yang kurang begitu menerima dan masih ada yang kontra lah dengan instruksi saya, maka saya akan memberikan surat himbauan untuk rapat. Oke, jadi rapat wali murid dan kumpulkan di sekolah. Oke, bagus sekali ya Bu ya rencana yang Ibu buat. Nah, jadi Ibu lebih fokus kepada menjalin hubungan atau menjalin koordinasi dengan orang tua ya Bu ya, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi antara orang tua dengan Ibu sendiri ya Bu ya sebagai guru kelasnya. Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa solusi yang ingin Ibu berikan terhadap masalah yang Ibu tadi ceritakan ya Bu ya. Lalu kapan Ibu menjalankan rencana Ibu tersebut? Kapan waktunya? Oke. Saya akan menjalankan ini karena saat ini masih PTS ya Bu ya, masih berjalan PTS. Nah, mungkin karena PTS ini kan selesai di hari Sabtu, kemungkinan setelah PTS ini di hari Senin lah ya, saya mulai akan melaksanakan apa yang saya planningkan sebelumnya. Jadi saya ingin memulai itu di hari Senin besok. Insya Allah. Di hari Senin yang akan datang ya Bu ya. Oke, bagus sekali rencana dan waktu untuk pelaksanaan rencana Ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar. Nah, jadi kalau misalkan rencana itu sudah dilaksanakan, komitmen Ibu sendiri gimana terhadap rencana yang Ibu laksanakan? Jikalau nanti rencana itu berjalan dengan lancar, Ibu mau seperti apa? Dan jikalau pahitnya rencana itu berjalan dengan tidak sesuai yang Ibu harapkan, Ibu seperti apa nanti komitmen ke depannya? Kalau komitmen saya, jika ini sudah berjalan dengan lancar, saya akan berkomitmen selalu dengan kontinu ya, artinya tidak terputus dikala saya membutuhkan ini saja, tidak. Jadi tetap pada pendirian saya, bagaimana cara mengembangkan yang saya terapkan ini berjalan dengan lancar, tidak harus stuck di sini saja, namun berkesinambungan terus-menerus. Jadi jangan sampai kita konsisten lah ya dengan apa rencana kita. Jadi sehingga tidak malas-malasan lagi, tidak
oh udah berjalan, sudahlah. Saya tidak mau lagi, saya ingin konsisten dengan diri saya sendiri, bagaimana cara memajukan kegiatan anak tersebut untuk memajukan motivasi anak belajar ini supaya lebih meningkat. Oke, luar biasa. Dan ada kalau misalnya saya terkendala ataupun tidak berjalan dengan maksimal atau tidak berjalan dengan lancar, semua pasti ada kendala ya Bu ya, antara maju atau mundur ya, atau stuck gitu. Nah, kalau saat saya menjalankan itu semua ada benturan lah, ada masalah yang membuat saya menjadi tidak berjalan dengan lancar, itu saya harus apa? Jadi saya harus selidiki apa permasalahan sehingga saya tidak bisa menjadikan rencana ini berjalan dengan lancar. Nah, setelah saya identifikasi permasalahannya, nah baru saya akan merefleksi diri saya tentunya. Yang pertama, saya akan merefleksi diri saya dulu, Bu. Apa yang kurang di diri saya sehingga kok ini tidak berjalan dengan lancar. Setelah saya mengidentifikasi diri saya, sudah tahu, oh letak saya itu kekurangannya di sini, atau saya belum mencapai dari titik ini. Jadi saya harus bisa untuk menjadikan motivasi diri saya untuk lebih meningkatkan dan terus lagi belajar dan belajar, Bu. Intinya itu. Jadi saya tidak akan pernah berputus asa dan intinya saya juga tidak akan menyerah di titik yang ada suatu masalah ini. Jadi tetap saja saya semangat dan tetap saja saya berkomitmen untuk diri saya dan memperbaiki dan terus belajar dan belajar. Setelah Ibu merencanakan tadi ya, Ibu berarti bagus banget ya Ibu ya rencana yang sudah Ibu laksanakan tadi. Mudah-mudahan rencananya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Terima kasih sudah menghubungi saya. Mudah-mudahan Ibu sehat terus dan bisa terus berkarya menjadi guru ya Bu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.